channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang diambil dari @bri. Kalian juga dapat mengunjungi tweet beliau langsung ya. Nanti linknya akan saya sediakan di kolom deskripsinya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Misteri Hantu Kebaya di Sekolah. Gue lahir dan besar di Cilegon, Banten, kota perindustrian yang letaknya agak di ujung barat Pulau Jawa. Di kota inilah masa kecil gue tertempa lumayan keras. Beruntung gue punya bapak yang raja tega. Beliau mengajarkanku untuk kuat dalam hal apapun, termasuk menghadapi ketakutan-ketakutan akan hal mistis. Beberapa kali gue dibiarkan untuk menghadapi dan melewati sendiri ketakutan-ketakutan yang ada, baik itu hal yang nyata maupun yang gaib. Mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu kalau daerah Banten cukup kental dengan hal-hal yang mistis. Tapi memang benar begitu adanya, karena gue yang mengalami sendiri. Tapi gak tahu kalau sekarang, karena sudah cukup lama sudah gak menetap di sana lagi. Gue akan cerita tentang pengalaman yang gue alami ketika masih SD sekitar tahun 90-an. Memang udah lama banget, tapi kurang lebih gue masih ingat detail kejadiannya. Sejak SD kelas 1 gue udah gak pernah diantar jemput sekolah. Sudah dibiarkan pulang dan pergi sendiri. Perjalanan dari rumah ke sekolah sekitar 50 menit berjalan kaki. Waktu itu gue bersekolah di SD swasta yang dimiliki oleh yayasan dari perusahaan yang paling besar di Cilegon. Kelas 1 dan kelas 2 masih aman, karena masih berjalan kaki pulang pergi berdua dengan kakak. Kebetulan sekolah di tempat yang sama. Ketika kelas 3 gue mulai pulang pergi sendirian, karena kakak sudah lulus SD dan melanjutkan sekolah di tempat lain. Disinilah petualangan-petualangan seru dimulai. Oh ya, SD tempat gue sekolah ini termasuk sekolah yang cukup elit pada masa itu. Hampir semua yang bersekolah di situ adalah anak-anak yang orang tuanya punya jabatan penting di perusahaan besi baja terkenal, atau minimal pengusaha sukses orang tuanya. Mereka juga rata-rata tinggal di perumahan-perumahan elit yang letaknya agak terlalu jauh dari sekolah. Kalaupun jauh, mereka pasti diantar pulang pergi menggunakan kendaraan pribadi. Tapi belakangan sekolah menyediakan bus khusus antar jemput untuk murid-murid didiknya. Nah, gue sedikit berbeda. Bapak nggak bekerja di pabrik baja. Masih satu grup sih, tapi sedikit berbeda kasta. Keluarga juga nggak kaya-kaya amat, tapi cukuplah rumah kami nggak tinggal di komplek perumahan elit sebagaimana teman-teman sekolah lain. Kami tinggal di kampung, Ramanuju namanya. Karena itulah setelah kakak sudah melanjutkan sekolah SMP, gue jarang banget punya teman untuk pulang dan pergi ke sekolah. Hampir selalu sendirian. Jalur perjalanan pulang pergi sekolah ada dua. Yang pertama adalah jalur normal. Jalanannya menyusuri trotoar yang bersih dan cukup lebar. Trotoar ini berada di sisi jalan industri yang bukan termasuk jalan umum. Jadi jalannya relatif sepi, jalur yang aman. Nah, jalur kedua ini yang agak berbeda. Jalur ini lebih singkat waktu perjalanannya dibanding jalur yang pertama, karena jaraknya lebih pendek. Jadi kalau lewat jalur kedua, gue akan sampai di sekolah atau rumah lebih cepat. Tapi jalurnya agak menyeramkan.
harus melewati jalan setapak rerumputan menyusuri jalan pada sisi tembok tua pabrik baja. Di pinggir-pinggir tembok itu ada kawat berduri yang ditumbuhi semak belukar dan rumput liar. Di sisi lainnya banyak pohon-pohon besar dan rindang, mungkin boleh disebut hutan kecil, yang membuat semakin seram. Sebelum memasukinya ada peringatan tertulis yang menempel pada tembok jalan masuk, yang berbunyi, "Hati-hati banyak ular berbisa." Dan memang benar, di situ banyak ular yang berseliweran, apalagi kalau pagi atau sore menjelang malam. Setiap lewat dapat dipastikan gue bertemu ular, minimal 1 ekor, dengan berbagai ukuran. Diharuskan amat sangat berhati-hati dalam berjalan. Ngeri, masih dalam pembahasan jalur kedua. Ada bagian jalan di mana gue harus melintas di depan mulut gorong-gorong yang agak besar dan gelap. Gorong-gorong ini berbentuk lingkaran, terbuat dari besi tebal. Kalau diperhatikan panjangnya lebih dari 20 meter. Tampaknya itu adalah saluran pembuangan limbah pabrik yang ada di balik tembok itu. Tapi sepenuhnya sudah tidak berfungsi sepenuhnya, karena gue gak pernah lihat ada limbah yang mengalir keluar. Hanya ada air kotor yang mengalir bersama dengan sampah. Bagian jalan yang ada gorong-gorong ini, rerumputan dan semak belukarnya paling rimbun. Mungkin karena selalu dalam keadaan basah dan lembab. Begitu rimbunya kalau kita nggak perhatikan benar-benar, maka nggak akan terlihat ada mulut gorong-gorong di situ. Hampir tertutup sepenuhnya. Gorong-gorong ini nggak terlalu besar. Waktu itu kalau gue masuk harus sedikit menundukkan kepala. Dari awal gue udah merasakan kalau ada yang aneh dengan gorong-gorong ini, tapi gue gak pernah terlalu peduli. Sampai nanti pada suatu hari ada peristiwa yang mengharuskan gue masuk ke dalamnya. Waktu itu kelas 4 SD, jam 5.30 gue sudah rapi dan siap berangkat, dengan seragam merah putih, tas punggung besar, dan termos terselempang di depan. Sebelum berangkat sekolah, bapak selalu berpesan, "Lewat trotoar aja, jangan lewat tembok pabrik." "Ya pak," jawab gue nurut. Tapi seringkali pada akhirnya gue gak nurut omongan bapak dan tetap melewati jalur 2, jalur yang bapak menyebutnya jalur tembok pabrik. Walaupun gue sudah tahu kalau jalur itu cukup menyeramkan. Ya, karena gue ingin sampai di sekolah lebih cepat. Sekitar 15 menit berjalan kaki dari rumah, sampailah gue di pintu masuk jalan tembok pabrik. Gue harus meloncati selokan selebar sekitar 1 meter untuk mulai memasukinya. Sepanjang yang gue ingat, jarang banget terlihat ada orang lain di jalur ini. Entah yang berpapasan maupun yang searah tujuan, gue hampir selalu sendirian melewatinya. Oh ya, gue selalu menyembunyikan batang kayu yang cukup panjang di sisi selokan. Ketika gue masuk, kayu panjang itu selalu gue bawa, berguna untuk menghalau ular-ular yang akan gue temui. Setelah melewati selokan dan batang kayu sudah di tangan, gue pun memasuki jalan itu. Seperti biasa, pagi itu gue sendirian, sama sekali gak ada orang lain. Hanya suara burung-burung kecil dan suara sepatu kasogi kesayangan yang bergesekan dengan rumput yang basah karena embun pagi. Itu bukan kali pertama, sebelum-sebelumnya sudah sering lewat situ. Titik yang paling bikin deg-degan adalah ketika gue melewati mulut gorong-gorong itu. Beberapa kali gue mendengar suara-suara aneh yang bersumber dari dalamnya. Jalan setapak agak menurun dan semak belukar semakin lebat ketika mendekatinya. Seringkali gue mendengar suara kresek,
kresek, seperti ada yang beraktivitas di balik semak belukar di mulut gorong-gorong. Gue berpikir mungkin itu ular atau binatang lainnya. Setelah itu biasanya gue langsung mempercepat laju jalan dan pergi menjauh. Pagi itu gue jalan seperti biasa, tetap dengan batang kayu panjang di tangan kanan. Setelah beberapa menit sampailah gue pada spot yang paling gue takuti, mulut gorong-gorong. Jalannya menurun dan agak licin, harus ekstra hati-hati. Mulut gorong-gorong tepat berada di sebelah kiri. Entah kenapa kali itu gue sangat tertarik untuk melirik ke arah situ. Lubang yang hampir tertutup sepenuhnya oleh semak belukar. Gue berhenti karena mendengar suara kresek-kresek lagi. Gue arahkan pandangan ke gorong-gorong. Dari dulu penasaran, itu suara apa sih? Kresek, kresek. Dengan hati-hati gue coba lebih dekat ke mulut gorong-gorong. Semakin penasaran karena suara itu semakin tinggi intensitasnya. Setelah sudah cukup dekat, gue coba untuk menyingkirkan semak belukar yang hampir menutupi mulutnya dengan batang kayu yang gue bawa dari awal. Gue buka pelan-pelan, suara kresek-kresek itu semakin jelas terdengar. Setelah benar-benar terbuka, gue malah mendengar suara lain yang keluar dari dalam. Hehehehe. Kira-kira seperti itu suaranya, seperti suara perempuan. Kemudian disusul dengan suara cekikikan pelan. Tanpa pikir panjang gue langsung lari terbirit-birit ketakutan, meninggalkan tempat itu dengan segera. Sedari kecil gue sudah dibiasakan oleh orang tua untuk selalu datang lebih awal dalam hal apapun, apalagi urusan sekolah. Kalau masuk kelas jam 7.30 biasanya gue sudah duduk manis di dalam kelas jam 6.30. Jadi seperti biasa pagi itu sekitar jam 6.30 gue sudah sampai di sekolah. SD tempat gue sekolah ini memiliki lingkungan yang asri, punya fasilitas lapangan olahraga beralas rumput yang luas dan tempat upacara yang bersih berlantai beton. Pohon-pohon besar mengelilingi bangunan sekolah. Zaman gue sekolah dulu, jalan raya yang ada di depannya belum berubah menjadi jalan umum. Ya, yang bikin agak seru ada sungai cukup besar yang mengalir di belakang sekolah. Tapi sungai ini agak menyeramkan apabila datang musim penghujan. Airnya mengalir sangat deras. Di belakang sekolah juga ada hutan kecil. Melintas di tengahnya sungai yang tadi gue ceritakan. Nah, di hutan kecil ini ada jembatan besi yang digunakan untuk menyeberang melintasi sungai. Ada cerita-cerita seram mengenai jembatan besi yang panjangnya kira-kira 20 meter ini. Kalau dilihat fisiknya, jembatan ini memang menyeramkan. Waktu itu pun umurnya sudah cukup tua. Sebagian besar besinya sudah berkarat. Nanti kapan-kapan gue ceritakan khusus mengenai jembatan besi ini. Balik bahas tentang sekolah SD lagi ya. Bangunan SD ini mengikuti kontur tanah yang meninggi. Ruangan kelas 1 berada di paling bawah atau rendah. Kelas 6 berada di paling atas atau tinggi. Waktu itu gue kelas 4A. Ruangan kelasnya menghadap ke sebuah taman kecil. Taman kecil terbuka ini terbentuk segi empat dengan kursi tembok di sekelilingnya. Kursi panjang dan lebar. Tempat kami duduk dan bercengkraman di luar jam sekolah. Seperti pagi-pagi sebelumnya, ketika gue sampai lingkungan sekolah masih sepi. Benar-benar gak ada orang terlihat. Dan gue langsung berjalan ke arah ruang kelas. Ada ibu itu lagi? Gumam gue dalam hati. Ibu siapa, Bri? Sejak gue kelas 1, beberapa kali gue melihat seorang perempuan setengah baya, berkebaya dan bersanggul.
yang sedang duduk di taman depan kelas. Gak setiap hari gue melihatnya, hanya sesekali. Gue harus melintas depan dia kalau mau masuk ke dalam kelas, dan tentu saja harus bertegur sapa. "Selamat pagi, Bu," sapa gue sambil tersenyum. "Selamat pagi, Bri," jawab si ibu dengan ramah. Gue langsung menuju tempat duduk untuk meletakkan tas di laci kolong meja. Kalau kelas masih sepi, gue akan keluar dan ngobrol dengan ibu itu sebentar. Biasanya beliau menanyakan kabar gue dan keluarga. Ya, itu tadi. Ibu itu hanya muncul sesekali saja, gak setiap hari. Tapi anehnya dia selalu menghilang apabila sekolah sudah mulai rame. Sering gue penasaran ibu itu kemana, dan gue mencarinya di sekeliling sekolah gak ketemu. Tapi ibu itu pernah muncul pada malam hari, malam ketika sekolah mengadakan acara perkemahan. Gue lihat dari kejauhan dia berdiri sendirian di halaman belakang sekolah. Gue mengenalinya, sadar ketika gue melihatnya. Ibu itu melambaikan tangannya dan gue melambaikan balik ke arahnya. Pernah juga gue lihat beliau ketika ada acara buka puasa dan tarawih bersama di sekolah. Terkadang dia duduk di bangku taman, kadang dia berdiri di halaman belakang. Dan seperti biasa, beliau gak pernah terlihat lagi apabila sekolah sudah dalam keadaan ramai. Gue pernah menceritakan hal ini ke orang tua di rumah. "Itu ibu yang berdagang di warung samping sekolah, Bri. Kalau sekolah sudah ramai, dia kembali ke warungnya." Begitulah kata ibu coba menjelaskan. Gue pernah cari ke warung-warung itu, tapi gak pernah ketemu. Masih di hari yang sama, sekolah selesai jam 1 siang. Tapi gue gak langsung pulang, main dulu ke rumah teman yang dekat dengan sekolah. Gue pulang pada jam 5 sore dan memutuskan untuk lewat jalur pinggir tembok pabrik yang menyeramkan itu karena pingin cepat sampai rumah. Padahal gue masih ingat betul paginya ada suara-suara yang membuat gue ketakutan dari dalam gorong-gorong. Tapi tetap nekat. Dan ada rasa penasaran juga itu suara apa. Tetap dengan batang kayu panjang di tangan, gue mulai memasuki kawasan itu. Sore itu matahari sudah mulai redup, ditambah bayangan pohon rindang di sepanjang jalan, semakin membuat keadaan bertambah gelap. Hingga tibalah saat yang gue takutkan, melintasi mulut gorong-gorong. Pelan-pelan gue melintasinya karena hari sudah mulai gelap. Ketika sudah berada persis di depan mulut gorong-gorong, tiba-tiba gue mendengar suara kresek-kresek lagi. Kali ini lebih keras. Saat itu gue memutuskan untuk mengikuti rasa penasaran dan mengarahkan pandangan ke sumber suara, yaitu gorong-gorong gelap. Gue berjalan mendekat dengan batang kayu yang ada di tangan. Gue coba menyingkirkan semak belukar yang menghalangi mulut gorong-gorong. Pelan-pelan dan hati-hati gue semakin mendekat. Lubang gorong-gorong itu terlihat gelap. Tiba-tiba terdengar suara seperti pagi tadi. Awalnya gue mau langsung lari dari tempat itu, tapi urung karena rasa penasaran yang lebih besar. Pelan-pelan gue malah mulai memasukinya dengan agak menunduk. Bagian bawahnya basah karena ada air limbah yang mengalir kecil. Suara hehehe itu semakin keras terdengar ketika seluruh badan gue sudah berada di dalam gorong-gorong. Tetapi tetap gue gak bisa melihat apa-apa karena gelapnya. Suasana semakin gelap ketika sudah berada sekitar 2 meter di dalam. Dan tiba-tiba ketika mata sudah terbiasa di dalam gelap, gue melihat ada makhluk yang berbentuk manusia. Hitam legam, rambut panjang, mata melotot. Dia jongkok menghadap ke arah gue, yang hanya berjarak sekitar 3 meter.
Gue yakin itu bukan manusia. Di kanan kirinya gue lihat seperti ada sepasang mata yang berwarna merah menyala. Gue gak tahu makhluk apa lagi itu. Dan hihihihihi, makhluk itu tertawa cekikikan. Gue langsung balik badan dan lari keluar. Terus berlari sampai gue menemukan jalan raya. Sesampainya di rumah, gue ceritakan semua yang baru gue alami ke bapak dan ibu. Kan udah papa bilang, jangan lewat jalan itu. Kamu gak nurut sih, ucap bapak dengan nada khawatir. Iya pak, aku kapok. Aku gak akan lewat situ lagi. Sampai sekarang gue gak tahu pasti makhluk apakah itu. Karena sejak saat itu gue gak pernah lewat jalur situ lagi. Gue lebih memilih memutar lewat jalan yang ramai. Beberapa tahun kemudian jalur itu benar-benar ditutup oleh pabrik. Jadi rest area, entah apa alasannya. Kira-kira 1 tahun berikutnya ketika gue sudah duduk di kelas 5, pramuka di sekolah mengadakan acara camping. Waktu itu bisa disebut dengan persami atau perkemahan Sabtu Minggu. Acara kemah ini rutin dilaksanakan 1 tahun sekali. Salah satu acara sekolah yang sangat malas gue ikuti. Tapi untungnya pihak sekolah nggak pernah lagi mengadakan jurit malam. Kenapa begitu, Bri? Yang gue dengar dari cerita kakak beberapa tahun sebelumnya, ada peristiwa menakutkan yang terjadi ketika jurit malam. Nanti kapan-kapan gue cerita detailnya mengenai hal ini. Acara kemah dilakukan di lapangan rumput depan sekolah, jadi gak terlalu jauh dari gedung sekolah. Acara pun dimulai. Sekitar jam 10 malam setelah acara api unggun selesai, gue pingin pipis. Toilet berada di dalam sekolah, jadi gue harus berjalan sedikit untuk ke sana. Toilet favorit gue adalah yang letaknya di sebelah ruang guru, agak tersembunyi. Toilet itu berhadapan langsung dengan taman kecil yang ada kursi tembok di sekelilingnya. Di seberang taman adalah ruang kelas 5A, ruang kelas gue. Setiap malam ruang-ruang kelas dibiarkan dalam keadaan gelap, hanya lampu-lampu taman dan beranda yang menyala. Setelah sampai, gue langsung masuk toilet dan pipis. Setelah selesai, gue langsung keluar dari toilet. Gue kaget ketika gue melihat ibu berkebaya sedang duduk di kursi pinggir taman depan kelas. Jarak kami hanya sekitar 10 meter, dipisahkan oleh taman. Ibu itu duduk membelakangi, beliau menghadap ke pintu kelas yang gelap gulita. Ngapain ibu itu malam-malam duduk sendirian? Dalam hati gue bertanya-tanya. Gue berencana langsung ke lapangan perkemahan awalnya, tapi tiba-tiba ibu itu menoleh ke arah gue. Dan Bri, ibu itu memanggil. Tanpa ragu gue langsung datang menghampiri tanpa ada perasaan takut atau apapun. Karena sebelum-sebelumnya sudah beberapa kali bertemu dan berbincang singkat dengannya. Ibu ngapain malam-malam di sini? Tanya gue penasaran. Ibu itu hanya tersenyum, gak mengucapkan sepatah kata pun. Gue hanya diam berdiri di hadapannya, menunggu jawabannya. Ibu itu tetap diam dan hanya tersenyum. Masih ingat sampai sekarang, gue mencium bau wangi semerbak ketika berada di dekatnya. Lama kami saling diam gak berkata apa-apa, sampai-sampai tiba saat beliau menjulurkan tangannya. Pelan-pelan gue menyambut uluran tangannya, sampai tiba-tiba, Bri, suara Pak Warsidi dari kejauhan mengagetkan gue, dan langsung menoleh ke arah sumber suara. Ketika gue menoleh balik ke arah semula, ternyata ibu itu udah gak ada. Gue langsung berjalan ke arah Pak Warsidi. Kamu dari mana, Bri? Pipis, Pak, jawab gue. Bapak khawatir. Kamu sudah 1 jam tidak ada di perkemahan. 1 jam? Kok lama sekali? Perasaan gue cuma hitungan menit berada di toilet. Iya pak, maaf.
gak akan lagi-lagi. Pak Wasidi adalah wali kelas gue sejak kelas 4. Sampai gue lulus SD pun tetap beliau wali kelasnya. Satu dari sekian banyak guru gue yang paling baik. Semoga Pak Wasidi sekarang masih dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Setelah peristiwa di acara kemah itu, sesekali gue masih bertemu dan berbincang sebentar dengan ibu berkebaya itu pada pagi hari. Tetap dengan kebiasaannya. Beliau menghilang setelah sekolah sudah ramai. Gue semakin terbiasa dengan perilakunya. Singkat cerita, 1 tahun berikutnya gue lulus. Masih ingat banget pada suatu sore bertempat di lapangan sekolah. Gue dan beberapa teman sekelas ngobrol santai dengan Pak Wasidi. Kami sudah saling bercerita tentang kesan-kesan bersekolah di situ. Pak Wasidi juga menyampaikan isi hatinya, obrolan santai yang masih gue ingat sampai sekarang. Dan akhirnya Pak Wasidi cerita tentang keangkeran gedung sekolah, karena kalian sudah lulus semua dan ini adalah hari terakhir di sini, maka Bapak akan cerita rahasia yang cukup seram. Beliau membuka omongan dengan senyum. Gue dan teman-teman menyimak dengan serius. Pernah ada seorang ibu-ibu yang bekerja di sekolah ini. Beliau tugasnya bersih-bersih lingkungan sekolah dan membantu guru-guru. Tapi sayangnya ibu itu ditemukan meninggal di dalam toilet. Ketika sedang bekerja, beliau terkena serangan jantung. Gue langsung bertanya, ibu itu selalu berkebaya dan bersanggul ya Pak? Iya. Dan setelah meninggal, beliau kadang masih terlihat di sekitar sekolah. Guru-guru di sini memanggil dengan sebutan hantu kebaya. Bri pernah melihat. Gue langsung terdiam dan gak berkata apa-apa lagi. Berikutnya Pak Wasidi bercerita tentang mobil carry putih goib yang kadang melintas di jalan raya yang ada di depan sekolah. Dan selesai. Itulah sedikit cerita Bri tentang misteri hantu kebaya di sekolah. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silakan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.